Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint milik saya dengan judul yang saya angkat, karakter fisik gambut transisi di Kesatuan Hidrologi Gambut atau HKG di daerah Kahayan Sebangau, Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dinda Demet Febriana dengan NPM 21141511055. Saya merupakan mahasiswi dari jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung dari kelas Kehutanan B angkatan tahun 2021. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas hidrologi hutan yang diampu oleh Bapak Dr. Insinyur Gunardi D. Winarno, MSI. Poin-poin yang akan kita bahas yaitu ada pendahuluan, metodologi, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah penutup. Mari kita bahas bab yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang. Luas lahan gambut di daerah Kalimantan Tengah mencapai 2,65 juta hektar atau sama dengan 16,83% dari total luas wilayah di Kalimantan Tengah. Pada saat ini, lahan gambut di Blok C EKS LPG Kalimantan Tengah telah dikembangkan untuk komoditas pertanian seperti tanaman hortikultura dan tanaman tahunan atau perkebunan. Gambut dan vegetasinya memiliki peranan penting dalam pembentukan dan penetapan agregat tanah. Ekosistem lahan gambut sangat penting dalam sistemnya hidrologi karena mampu menyerap air sampai 13 kali lipat dari bobotnya. Kerusakan ekosistem gambut berdampak besar terhadap lingkungan setempat maupun lingkungan sekelilingnya. Kejadian banjir di hilir das merupakan salah satu dampak dari rusaknya ekosistem gambut. Penurunan muka air gambut dapat menyebabkan pemampatan permukaan gambut dengan indikasi proses secara aerobik pada lapisan di atas muka air. Selanjutnya bab kedua yaitu metodologi. Penelitian ini dilaksanakan bulan Mei tahun 2015, Januari sampai Juni tahun 2016, dan September sampai Oktober tahun 2017 di XLPG, Desa Kanamit Barat, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah. Tanah dianalisis di Laboratorium Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian, dan Sublaboratorium Analitik Universitas Palangkaraya. Sampel diambil di lapangan dengan metode SRS atau Simple Random Sampling atau metode acak sederhana pada tahun 2015. Kemudian metode Transect Sampling dengan rentang jarak 200 meter per titik pada tahun 2016 dan metode sampling plot dengan pembuatan profil atau mini pit pada tahun 2017. Bahan penelitian adalah gambut dan aquades, sedangkan alatnya adalah bor gambut, agical cam, ring, sampel, buku Munsell Soil Color Card, GPS, pH meter-meteran, timbangan analitik, tandur, desikator, oven, dan suntikan gambut. Hasil dan pembahasan. 3.1 Deskripsi sifat fisik gambut. Deskripsi sifat fisik gambut transisi tahun ke 2015 sampai 2017 di Desa Kanamit Barat XLPG secara jelas disajikan pada tabel berikut.
Pada tahun 2015, hasil penelitian pada bobot gambut sebesar 0,26 gram sentimeter ini didukung dengan pernyataan T dan Lin bahwa gambut yang terbentuk di daerah transisi memiliki bobot kurang dari lebih dari 0,2 gram sentimeter. Besarnya bobot dipengaruhi oleh drainase dan mineralisasi sehingga volumenya akan menyusut. Pada tahun 2016, terjadi penurunan bobot isi gambut dari 0,26 gram sentimeter menjadi 0,20 gram sentimeter. Hal ini disebabkan oleh kadar air yang tinggi. Penelitian terbaru yang dilakukan pada tahun 2017 menunjukkan adanya penurunan bobot isi dari tahun-tahun sebelumnya. Bobot isi gambut pada pengukuran yang terbaru menjadi 0,13 gram sentimeter. Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar air yang mencapai 590,48%. Pola hubungan 3.2. Pola hubungan beberapa sifat fisik gambut. Bobot isi memiliki hubungan yang erat dengan kadar serat dan kadar. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. 3.2. Pola hubungan beberapa sifat fisik gambut. Bobot isi memiliki hubungan yang erat dengan kadar serat dan kadar air akibat dekomposisi gambut. Hal ini rata-rata bobot isi tanah gambut pada penelitian ini sebesar 0,20 gram sentimeter. Dalam hal ini, tanah gambut telah mengalami dekomposisi dengan kematangan saprik. Menurut Subagiono et al., tanah gambut memiliki bobot isi yang rendah antara 0,05 sampai 0,25 gram sentimeter. Semakin rendah nilai bobot isi, maka tingkat dekomposisinya semakin lemah atau kematangan gambutnya semakin rendah karena masih banyak mengandung bahan organik atau kadar serat tinggi. Peningkatan bobot isi diikuti dengan kadar air semakin rendah ataupun sebaliknya. Menurut NOR tahun 2001, lahan gambut yang sudah dibudidayakan, maka bobot isi dapat menjadi lebih besar akibat adanya drainase sehingga akan menurunkan muka air gambut yang mengakibatkan persentase kadar air gambut semakin rendah. Peningkatan bobot isi secara tidak langsung berkaitan dengan peningkatan bahan organik. Karena timbunan bahan organik telah dirombak oleh mikroorganisme sehingga persentase kadar seratnya rendah. Hubungan variabel terjadi antara kandungan kadar air dengan kadar serat di mana menjadi semakin tinggi kadar serat sejalan dengan tingginya kadar air. Kondisi ini memperlihatkan lokasi penelitian yang mengalami fase jenuh. Air mempengaruhi jumlah dan aktivitas mikroorganisme untuk memanfaatkan serat bahan organik sebagai sumber energi. Bab yang terakhir yaitu adalah penutup. Di sini didapatkan beberapa simpulan. Pertama, tingkat dekomposisi gambut pada semua lahan lokasi penelitian di Desa Kanamit Barat adalah saprik dengan kisaran nilai rata-rata kadar serat 17,13%. Kadar serat pada penelitian tahun 2015 tertinggi pada tahun 2016 dan 2017. Kedua, kadar air gambut transisi tahun 2017 mencapai 590,48% dan untuk tahun sebelumnya hanya mencapai 249,37% dan 292,29%. Karena kadar air berbanding terbalik dengan bobot isi. Bobot isi terendah terdapat pada tahun 2017, yaitu 0,13 gram sentimeter. Dan
pada tahun sebelumnya mencapai 0,20 gram cm dan 0,26 gram cm. Warna tanah pada tahun 2015 adalah reddish black atau hitam kemerahan dengan nilai 2, YR 1,/1 dan tahun 2017 bernilai 2,5 YR dan 2,5/1. Selanjutnya, pola hubungan saling berterkaitan antara sifat fisik gambut adalah positif searah dan negatif terbalik. Peningkatan bobot isi diikuti dengan kadar air semakin rendah ataupun sebaliknya. Semakin rendah nilai bobot isi, maka semakin lemah maka tingkat dekomposisinya dan semakin rendah kematangan gambutnya. Kadar serat dan bobot isi merupakan sifat fisik untuk menentukan tingkat dekomposisi. Hubungan positif kandungan kadar air dengan kadar seratnya adalah semakin tinggi kadar serat, semakin tinggi kadar airnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.